Shalom teman-teman, gimana kabarnya semua? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang baik-baik semua ya. Nah teman-teman, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai, teman-teman, mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama menyanyikan lagu Mars PT. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami Taruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, Taruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai Taruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Taruna harapan negeri. Teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita bersatu hati di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan ke hadirat-Mu ya Bapa, karena hanya atas berkat dan penyertaan daripada-Mu sajalah kami dapat kembali mengikuti ibadah di hari Minggu ini. Kami hendak berdoa ya Bapa bagi teman-teman kami yang mungkin belum bisa mengikuti ibadah secara online ini ya Bapa. Kiranya Engkau ketuk pintu hati mereka ya Bapa, agar mereka dapat bersama-sama dengan kami beribadah meski secara online ya Bapa. Ya Bapa, kami juga hendak berdoa dan kiranya Engkau menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Bapa, sehingga ibadah ini dapat berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, hanya kepadamu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, masih tetap bangkit berdiri, kita nyanyikan nyanyian dari Kitab Bakti 9, Pujilah Tuhan, hai jiwaku, baitnya yang pertama. Teman-teman, mari kita persiapkan Mazmur pujian kita yang terambil dari Mazmur 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Mazmur 19 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7, kakak akan membacakannya buat teman-teman. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya.
Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Shalom adik-adik, apa kabar? Puji Tuhan, hari ini kita dapat berkumpul kembali. Ya, adik-adik, kita masuk ke dalam pelayanan firman bersama dengan kakak di sini. Sebelumnya, adik-adik silakan untuk siapkan Alkitabnya. Hari ini firman Tuhan kita terambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-103, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Sebelum kita membacanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih dan karunia-Mu Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu yang kami baca bersama-sama dan nanti akan kami pelajari bersama-sama. Dan juga Tuhan, kami akan lakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Ya, adik-adik, seperti tadi yang kakak sudah sampaikan, kita akan membaca firman Tuhan kita hari ini. Silakan adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, adik-adik, kita akan masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Seperti yang kita sudah baca bersama-sama tadi dari kitab Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Hanya 2 ayat saja adik-adik. Ya, sebelum kita membahas firman Tuhan kita, izinkan kakak dulu mengucapkan terima kasih kepada adik Gabriel, Karen, Gita, Natani, Brenda, dan Anthony yang sudah merespon pertanyaan kakak di grup. Kalau nggak salah kakak di hari Selasa yang lalu. Terima kasih adik-adik, terima kasih responnya, dan kakak tahu kalian juga pasti melakukan apa yang sudah kalian sampaikan kepada kakak. Iya, kita akan membahasnya lagi adik-adik di ayat yang pertama. Kita bisa baca, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ya adik-adik, dia memuji nama Tuhan dengan segenap jiwanya, bahkan dengan segenap batinnya. Adik-adik, Raja Daud yang begitu luar biasa itu, yang sangat mengandalkan Tuhan dalam setiap tugas dia sebagai raja, dia selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan yang kudus itu dengan segenap hati dan jiwanya. Bahkan sampai berulang-ulang adik. Ya, jadi kakak di sini di sini Raja Daud mau mengingatkan kita nih, bukan hanya kakak dan adik-adik, bagaimana sikap kita untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, bahkan dengan segenap batin kita. Atau dengan kata lain adik-adik, kita lebih mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, mengutamakan Tuhan berarti Tuhanlah yang lebih penting. Setelah Tuhan, kita pasti akan kita seperti adik-adik pernah baca juga, ada itu yang namanya kita bagaimana dengan Tuhan, bagaimana dengan sesama kita. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semuanya itu akan kita dapatkan bila kita lebih mengutamakan Tuhan. Ya, untuk ayat yang kedua, lalu di ayat keduanya dikatakan lagi oleh Raja Daud, yaitu
Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Nah, adik-adik, tadi Raja Daud sudah mengingatkan kita bagaimana kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu setelah kita mengutamakan Tuhan, diingatkan lagi nih, kita itu jangan melupakan segala kebaikan Tuhan. Sudah diingatkan pujilah Tuhan, lalu kita juga diingatkan, janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan. Ya, seperti yang kakak tanyakan kepada adik-adik dan juga yang adik-adik berikan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai dengan hari ini, hal yang kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima itu sangat-sangatlah banyak. Contohnya kesehatan, yang seperti adik-adik sudah sampaikan. Ada yang mengatakan kesehatan, ya betul kesehatan. Lalu nafas kehidupan, ya adik-adik nafas kehidupan. Bagaimana sekarang dikatakan sangat-sangat mahal oksigen. Berarti nafas kehidupan itu sangat-sangat baik dan sangat-sangat mahal. Tapi Tuhan sudah memberikan kita dengan sangat baik. Lalu apalagi kebaikan Tuhan? Diberikan kemampuan belajar dengan baik. Lalu diberikan sukacita bersama dengan keluarga. Lalu dikatakan lagi kita mendapatkan makanan yang cukup. Ya, Tuhan memberkati orang tua kita sehingga menyediakan makanan buat kita dengan cukup sehingga kita tidak kelaparan. Dan kalaupun ada kelaparan, yakinlah Tuhan akan mencukupkan kalian melalui orang di sekitar kalian. Dan jangan pernah ragu pada kebesaran tangan Tuhan. Lalu dikatakan lagi adik-adik, sehingga ya seperti dikatakan Tuhan itu kita tidak boleh melupakan kebaikan Tuhan itu dengan setiap hari kita mengucapkan syukur. Setiap hari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan sehari-hari. Ya adik-adik, jadi bahkan kita tadi sudah kita bahas ya, kita dikatakan bahwa pujilah Tuhan dengan dengan hai segenap jiwaku, pujilah Tuhan dengan segenap jiwaku, bahkan dengan batinku. Lalu kita dikatakan lagi pujilah Tuhan dan janganlah lupakan kebaikannya. Jadi adik-adik, kita sudah mendapatkan segala apa yang Tuhan berikan kepada kita, dan jangan pernah kita lupakan segala kebaikan Tuhan. Dan yang satu lagi adik-adik, pertolongan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kapanpun waktunya, ingatlah selalu Tuhan melindungi kita. Lalu adik-adik dan selalu adik-adik bisa dengarkan kata hati. Bila kata hati kita, biasanya Tuhan itu mengingatkan kita melalui kata hati kita. Jadi kalau kata hati kita itu berkata, oh ini jangan dilakukan, tolong adik-adik dengarkan kata hati kita, karena Tuhan sudah mengingatkan kita. Berdamailah dengan hati kita, supaya hati kita bisa mengatakan, supaya Tuhan membantu kita melalui peringatan-peringatannya. Ya, lalu aplikasi kita. Apakah sikap yang kita lakukan secara nyata sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan setelah semua kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ya, seperti yang adik-adik sudah sampaikan kepada kakak untuk kondisi kita saat ini. Ya, kita yang selalu ada di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah, tidak keluar rumah, hanya sekitar mungkin di pekarangan rumah kita, berolahraga, tertawa bersama dengan keluarga. Ya adik-adik, jadi saat ini kita memang harus tetap stay at home. Ya adik-adik, diam dalam rumah. Lalu apalagi adik-adik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita saat ini? Yang kedua, melakukan protokol kesehatan. Nah, ayo adik-adik kita diingatkan memakai
masker. Lalu kita diingatkan lagi harus mencuci tangan kita. Apapun, kalau kita memegang sesuatu, atau kita lagi habis, apa kita mau makan, atau kita habis dari luar, lalu kita masuk, kita memegang makanan, memegang apapun, kita harus mencuci tangan kita dulu. Ya, protokol kesehatan dalam setiap kehidupan kita harus tetap kita laksanakan. Jangan kita langgar adik-adik, untuk keselamatan kita, untuk perlindungan kita juga. Lalu yang berikutnya adalah tetap rajin belajar. Ya, itu juga bagian adik-adik ya. Kita harus rajin belajar saat ini. Walaupun kita belajarnya agak susah. Mungkin kita nggak bertemu dengan teman-teman ya. Belajarnya pakai daring toh. Ya, tapi kita nggak boleh sedih, nggak boleh marah, nggak boleh kesel. Tapi happy. Inilah yang harus kita terima. Karena untuk kebaikan kita dan bangsa kita juga. Supaya kita cepat pulih dan bangsa kita cepat kembali lagi bangkit untuk menjadi jaya. Setelah kita adik-adik kan merayakan ya 17 Agustus, jayalah bangsaku tumbuh dan juga kuat. Ya, adik-adik banyak kata-kata indah yang semangat itu ya. Ya, adik-adik kita diberikan semangat terus untuk membangun, untuk tetap bisa berdiri kuat walaupun kondisi kita saat ini yang tidak baik. Lalu kita juga disuruh menaati peraturan pemerintah. Benar loh, ada dalam Alkitab juga. Kita harus menaati peraturan pemerintah kita. Lalu ada lagi yang paling nyata adik-adik, paling nyata yang harus kita lakukan saat ini. Banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Ya, pakailah hidup kita, pakailah materi kita, pakailah apa yang kita punya untuk membantu orang lain yang benar-benar membutuhkan. Ya, itulah bagian-bagian ucapan syukur yang dapat kita lakukan sebagai kita anak-anak Tuhan yang selalu diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang kita sama-sama dengar, yang kakak sampaikan. Amin. Teman-teman, mari kita merespon firman Tuhan yang telah kita dengar dan dibawakan oleh Kak Siska dengan nyanyian dari Kitab Bakti 9, Pujilah Tuhan Hai Jiwaku, baitnya yang kelima. Doa syafaat ya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang maha baik, kami mau berdoa pada saat ini. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, bagaimana kami diingatkan oleh Raja Daud bahwa kami harus memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati dan jiwa kami, dengan segenap pikiran kami, dan juga kami selalu mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Begitu juga Tuhan, kami diingatkan untuk selalu mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kami terima dalam kehidupan kami, dalam pendidikan kami, juga dalam keluarga kami. Dan juga kami selalu mengucapkan syukur atas segala penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Dan senantiasa setiap hari kami diingatkan untuk selalu berdoa dan mengucapkan syukur. Dan juga ingatkan kami Tuhan untuk selalu dapat memakai diri kami menjadi saluran berkat orang-orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa pada saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau tahu kondisi kami saat ini. Begitu banyak masyarakat kami yang kekurangan.
Begitu sulit mereka mencari makan, begitu sulit mereka berusaha, begitu juga sulit mereka untuk bekerja, sehingga banyak tempat-tempat atau jalan-jalan yang tertutup, sehingga kami harus melewati banyak tempat agar kami bisa melakukan pekerjaan dan kewajiban kami. Juga adik-adik, Tuhan Yesus, tolonglah kami agar masa pandemi ini bisalah cepat berlalu Tuhan, agar kami semua dapat bersama-sama lagi membangun bangsa kami ini menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih kuat melawan oleh siapapun Bapa, dan kami bisa mengibarkan bendera kami lagi dengan baik. Dan juga ajarkan kami warga negara untuk senantiasa tidak berputus asa, selalu bekerja dan selalu mengucap syukur dan tidak pantang menyerah. Tuhan, juga pada hari ini juga kami mau berdoa untuk daerah Bandar Lampung kami ini Bapa. Tuhan, juga bantulah kami agar pemerintah kami dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk gereja dan pelayanan kami. Dari kondisi kami yang tidak dapat ke gereja atau beribadah, Tuhan tolong mampukan kami sebagai gereja, cukupkan kebutuhan kami, kebutuhan jemaat, juga kebutuhan gereja, agar gereja masih tetap terus bisa berjalan, walaupun kami lebih saat ini dalam ibadah secara daring Tuhan, dan juga via Zoom Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya dan selalu mengucap syukur apapun yang kami lakukan saat ini untuk bisa melalui ibadah kami, walaupun kami tidak berada di sana, tidak berada di gedung gereja kami, tapi kami percaya Tuhan, Tuhan ada dimanapun, karena gereja bukanlah bangunan, tapi gereja adalah kami sendiri. Sehingga kami dapat berkumpul bersama membangun gereja kami menjadi lebih baik dan mencukupkan setiap pembendarahan gereja, agar gereja bisa bertumbuh dengan baik kembali dan memenuhi setiap kebutuhan-kebutuhan jemaat-jemaatnya Bapa. Dan juga kami berdoa untuk segala pelayanan kami Bapa, baik Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para majelis kami, juga para koster, live streaming, juga editor, dan juga semuanya Tuhan, dan juga pelekat-pelekat yang ada yang mendukung setiap pelayanan kami. Tuhan, mampukan kami selalu agar kami dapat bekerja dengan baik, itu semua demi kemuliaan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun sepekan ke depan. Tuhan berkatilah panjang umurnya, kesehatannya, dan cintanya kepada Tuhan semakin bertumbuh. Ya Tuhan, juga berikan berkat pada pendidikannya juga Tuhan, agar semuanya Bapa dapat bertumbuh seturut kehendak-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami, beri kesehatan pada mereka, selalu berikan kecukupan pada mereka, agar bisa memberikan segala yang terbaik buat kami dalam pendidikan, dalam kebutuhan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ini hanya ke dalam tangan-Mu. Campur tangan dan lindungilah kami selalu daripada yang jahat. Tuhan, ingatkan kami selalu agar kami bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan doa kami yang kurang daripada sempurna hanya ke dalam tangan anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Warta PT kita di hari Minggu 22 Agustus ini yaitu yang pertama, Kakak mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan diri untuk hadir beribadah dan memuji nama Tuhan di ibadah kali ini. Dan jangan lupa teman-teman untuk tetap mengikuti ibadah baik secara live streaming maupun secara daring melalui Zoom Call Meeting. Yang kedua, mewakili seluruh pelayan PT, Kakak mengucapkan selamat ulang tahun bagi teman-teman yang berulang tahun pertanggal 22 sampai 28 Agustus 2021. Kiranya Tuhan menyertai dan menyempurnakan kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita masuk ke dalam amanat pengutusan. Kita akan akhiri ibadah kita akan kembali ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan adik-adik, ingatlah pesan-pesan daripada firman Tuhan kita hari ini. Pujilah Tuhan dengan segenap hati kita dan segenap batin kita. Dan juga selalu ingatlah akan segala kebaikan Tuhan. Dan yang terpenting saat ini adalah bagaimana kita turut kepada kehendak Tuhan dan juga menghormati setiap aturan dari pemerintah supaya kita menjadi lebih baik. Teman-teman, mari kita bersama-sama bernyanyi dari Kitab Bakti 116, Yesus inginkan dirimu bersinar terang, baitnya yang pertama. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Sebelumnya, terimalah berkat dari Tuhan. Arahkan hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.